Shalom, selamat malam. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa dengan Sobat Prestasi dan pemirsa Bubble TV yang dicintai oleh Tuhan. Setengah jam ke depan ini saya pelayan Tuhan Arasia Haan akan menemani Sobat Prestasi dan pemirsa Bubble TV dalam mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita berdoa sejenak. Bagi Tuhan segala kepujian, kemuliaan, dan kejayaan. Ya Tuhan, kami mempersembahkan seluruh rangkaian siaran malam ini kepada Tuhan. Ambil alih ya Tuhan, pimpinlah dari awal, pertengahan, sampai pada tamatnya. Untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan, berfirmanlah dalam nama Yesus. Amin. Sobat Prestasi dan pemirsa Bubble TV yang dicintai Tuhan, senang bisa berjumpa malam hari ini dalam acara Dia Buka Jalan Saat Tiada Jalan. Kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita siapkan juga catatan kita. Kami terus mendorong dari studio ini, tiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita belajar untuk mencatatnya dengan tujuan agar kita lebih mudah dapat mengulanginya. Kami meyakini kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan untuk kita malam hari ini adalah umat yang dikasihi Tuhan. Maksud tujuan kita mempelajari topik ini adalah agar setiap kita mengasihi Yesus lebih daripada segalanya. Dan firman Tuhan malam ini kami ambil dari 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Mari kita buka Alkitab kita, demikian firman Tuhan. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang kekasih, yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Ayat yang kelima, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita di malam hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Umat yang dikasihi Tuhan, itulah tema atau judul khotbah kita untuk malam hari ini. Waktu kita berkata saya percaya Tuhan Yesus, itu merupakan keputusan yang paling tepat yang pernah kita ambil sepanjang kita hidup. Kalau kita masih ada di dalam dunia dan belum dipanggil oleh Tuhan, kami mau katakan, tidak ada tuntunan yang paling sempurna bagi kita untuk menjalani hidup dan mengurus iman kita kecuali firman Tuhan. Karena itu milikilah firman Tuhan dan bacalah setiap hari. Kalau itu yang kita lakukan, pengenalan kita pada Yesus semakin dalam, kita mengerti kehendak Tuhan, bahkan yang paling luar biasa, ya, iman kita akan terurus dengan baik. Haleluya. Umat yang dikasihi Tuhan. Itulah tema khotbah kita untuk
malam hari ini. Ada 5 hal yang kami mau bagikan dengan cepat tentang tema kita, umat yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, umat yang dikasihi Tuhan adalah umat yang hidup dalam pengucapan syukur. Mari kita lihat Alkitab kita. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Jadi umat yang mengasihi Tuhan adalah umat yang hidup dalam pengucapan syukur. Kita hidup dalam dunia yang penuh dengan persungutan, kemarahan, kekecewaan. Mari kita yang percaya pada Yesus datang dengan roh yang berbeda. Kalau kita mengasihi Tuhan dan kita ingin dikasihi Tuhan, mari kita praktekkan kebenaran ini. Hidup dalam pengucapan syukur. Dengan sederhana kami mau katakan, mengucap syukur artinya kita memposisikan diri bahwa kita adalah milik Kristus. Haleluya. Jadi kita memposisikan diri. Dengan kata lain, saudara dan saya tidak mempermalukan Tuhan. Karena kita ada di pihak Tuhan. Kalau itu kebenarannya, kami percaya Tuhan akan mengasihi kita. Tuhan tahu siapa yang mengasihi dia. Tuhan tahu siapa yang melakukan firman-Nya. Kalau ini yang kita kerjakan, kami percaya nama Tuhan akan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Hari-hari ini datanglah dengan roh yang berbeda. Kami mau tantang kita. Mari kita hidup dalam pengucapan syukur. Di tengah-tengah manusia yang hidup dalam persungutan, ya, di mana banyak orang yang kerjanya ngomel, menggerutu, menuntut saja. Kami harus katakan, kita harus menjadi kesaksian. Karena Alkitab katakan, kalau garam itu sudah menjadi tawar, tidak ada lagi artinya. Yang kedua, umat yang dikasihi Tuhan adalah umat yang hidup dalam doa. Mari kita lihat Alkitab kita, dikatakan ayat 2, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Doa memang bukan jalan untuk ke sorga. Jalan ke sorga cuma satu, yaitu Yesus. Tapi kalau kita sudah percaya Yesus, kami pastikan kita harus berdoa. Karena doa itu nafas. Doa itu pagar perlindungan. Bahkan doa itu senjata rohani. Dan doa itu juga merupakan alat yang alkitabiah untuk meraih janji Tuhan. Jadi bayangkan kalau kita udah percaya Yesus tidak berdoa, apa yang terjadi dalam hidup kita? Yang pasti akan ada kemunduran-kemunduran dalam kehidupan kita. Kami mau ajak kita, mari kita berdoa. Orang yang berdoa belum tentu rohani, itu pasti. Tapi orang yang rohani sudah pasti berdoa. Jadikan doa bukan pengetahuan, tapi jadikan doa jadi satu kehidupan. Dia seharusnya jadi nafas dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Kalau ini yang kita lakukan, saudara akan melihat banyak terobosan dalam kehidupan kita. Karena dengan doa kita akan melihat yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Karena Tuhan sanggup menjawab lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Yang ketiga, umat yang mengasihi Tuhan. Coba kita lihat ayat yang ketiga. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Yang ketiga adalah hidup dalam iman.
Alkitab katakan iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Tapi rusaknya iman juga karena kita tidak berani untuk memfilter apa yang kita dengar. Dalam Ibrani pasal 2 ayat pertama dikatakan dengan jelas bahwa kita harus teliti untuk apa yang kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Jadi kami mau tekankan buat kita, umat yang dikasih Tuhan, tangkap ini yang ketiga. Ya, adalah umat yang hidup dalam iman, bukan hidup dalam perasaan, tapi hidup dalam iman. Yang mempercayai sungguh apa yang Tuhan katakan. Langit dan bumi lenyap, tapi firman Tuhan itu kekal adanya. Tuhan bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Apa yang dia firmankan akan dia lakukan sempurna dan segera. Hiduplah dalam iman, karena Alkitab katakan orang benar akan hidup ya oleh imannya. Kristen yang benar akan hidup dari iman kepada iman, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan. Dalam 2 Timotius pasal 3 yang pertama dikatakan akan datang masa yang sukar. Berita hari esok sudah diberitakan kepada kita hari ini. Haleluya. Jadi seharusnya tidak ada yang mengejutkan, mengagetkan, yang membuat saudara dan saya akhirnya jadi bimbang. Tidak ada, karena udah diberitahukan sebelumnya. Nah, seharusnya kita mempersiapkan iman kita. Untuk apa? Untuk bisa melewati hari-hari yang sulit itu. Haleluya. Oleh karena itu mari kita bangun iman kita hari-hari ini. Percaya atau tidak, tangkap apa yang kami katakan. Sesudah kita percaya Yesus, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita adalah proses pendewasaan untuk iman kita. Semuanya pelatihan iman. Oleh karena itu jangan bersukut. Mari kita berkata, Tuhan, kehendak-Mu jadilah. Kalau itu yang kita lakukan, masa-masa sulit yang ada di depan kita tidak lagi ancaman bagi kita. Ya, karena saudara dan saya sudah di-training oleh Tuhan. Masa sulit yang kita alami sekarang ini, ya bagi orang benar itu masa pelatihan. Ya, oleh karena itu apa yang terjadi? Responi dengan bersikap benar sesuai dengan firman Tuhan. Percaya atau tidak, kesulitan yang betul-betul ya sepertinya sulit, sebenarnya itu semua ya karena pikiran kita. Karena Alkitab katakan Tuhan tidak akan pernah memberikan sesuatu yang melebihi kekuatan kita. Kalau ada yang betul-betul sulit, itu karena pikiranmu yang membentuknya. Pikiran kita yang membentuknya. Alkitab tidak bilang begitu. Akan datang masa yang sulit. Tapi Tuhan bilang, ya tidak ada yang melebihi kekuatan kita. Ya, kalau sepertinya betul-betul sulit, itu karena pikiranmu sendiri yang membuat jadi sulit. Pikiran kita tidak selaras dengan firman. Andai kata kita berpikir sesuai dengan firman, kita akan berkata, bersama Yesus saya lebih daripada pemenang. Jadi kami mau katakan, umat yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga adalah umat yang hidup dalam iman. Kobarkan imanmu, kembangkan imanmu, praktekkan imanmu, latih imanmu. Kalau itu yang terjadi, kami percaya justru Tuhan yang besar dan janji-janjinya akan nyata dalam kehidupan kita. Yang keempat, mari kita perhatikan Alkitab kita. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang keempat, hidup dalam kasih. Jadi umat yang dikasih Tuhan adalah umat yang hidup dalam kasih. Percaya atau tidak, hari-hari ini salah satu yang perlu kita waspadai adalah krisis kasih. Itu yang harus kita waspadai.
Salah satunya adalah krisis kasih. Bayangkan di tengah-tengah pandemi yang masih ada ini, kami mau katakan tingkat perceraian hari-hari ini bertambah. Bayangin di masa sulit justru banyak orang bercerai. Kenapa bisa? Karena tipisnya kasih. Justru seharusnya di sini kita tunjukkan kasih. Kasih tidak lagi berkorban seperti dahulu. Tapi kasih sudah menuntut. Kami mau katakan, tangkaplah kebenaran ini. Ayo kembalilah pada kasih mula-mula. Teladani Yesus. Haleluya. Kalau betul-betul kita mengalami krisis kasih, panggil Yesus. Bertobat sungguh-sungguh. Datang kepadanya. Panggil nama itu. Katakan, Tuhan pulihkan saya. Saya percaya tangan Tuhan terbuka. Karena bulu yang terkulai tidak akan dipatahkan. Sumur yang berasap tidak akan dipadamkan. Tuhan tidak pernah terlambat. Dia hanya sejauh doa kita. Panggil nama itu. Nama yang ajaib. Nama di atas segala nama. Nah, yang terakhir. Umat yang dikasihi Tuhan adalah umat yang hidup dalam ketekunan dan pengharapan. Jelas dikatakan, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Jadi hidup dalam ketekunan dan pengharapan. Kalau manusia yang kita harapkan, kita kecewa. Tapi kalau Tuhan dan kita pegang janjinya, Tuhan tidak pernah meleset. Haleluya. Kita harus hidup dalam ketekunan dan pengharapan. Ketekunan. Untuk apa? Berpegang pada janji Tuhan. Berharap pada Tuhan. Pandang terus pada Yesus. Pandang terus padanya. Pandang terus pada Yesus, pandang terus padanya. Kau tidak akan kecewa. Semua boleh berubah, Yesus Kristus tetap sama. Kalau kita sungguh-sungguh mau bertekun, berpengharapan, ya, kau tidak akan kecewa. Karena dia tidak mungkin berdusta. Dia iya dan amin. Apa yang dia firmankan, dia lakukan sempurna dan segera. Kami simpulkan firman Tuhan untuk kita di malam hari ini. Umat yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, hidup dalam pengucapan syukur. Yang kedua, hidup dalam doa. Yang ketiga, hidup dalam iman. Yang keempat, hidup dalam kasih. Yang kelima, hidup dalam ketekunan dan pengharapan. Kami berdoa biar Roh Kudus menolong kita, memampukan kita untuk setiap kita terus berkobar-kobar mengikuti Yesus, karena kita percaya di dalam Dia ada harapan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita sudah dengar firman Tuhan malam ini, umat yang dikasihi Tuhan. Kami percaya semua kita diberkati oleh Tuhan. Dan kita masih punya waktu sedikit. Kita mau gunakan waktu yang ada untuk berdoa. Ada 3 tahap doa yang kami mau lakukan. Yang pertama, bagi kita yang belum terima Yesus, terimalah Yesus malam hari ini. Nanti saudara boleh ikuti doa kami, asalkan sungguh-sungguh anugerahnya kita akan dapatkan. Yang kedua, bagi engkau yang sakit, bagi engkau yang beban berat, kami akan doakan. Yang ketiga, kita akan berdoa syafaat. Kita masuk pada bagian pertama. Letakkan tanganmu satu di dadamu. Kita berdoa, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, malam ini saya mau bertobat. Saya dengar firman-Mu. Saya mengaku saya orang berdosa. Ampunilah dosa saya. Saya mau tinggalkan semua dosa dan kejahatan saya. Kasihanilah saya ya Tuhan.
Saya serahkan diri saya sepenuhnya pada Tuhan. Saya buka hati saya. Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya. Saya terima malam ini Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saya. Dalam nama Yesus. Kalau engkau sakit, letakkan tanganmu pada bagian tubuhmu yang sakit dan angkat tanganmu. Ya, satu ke atas. Mungkin ginjalmu, ya, mungkin ya paru-parumu, jantungmu, taruh satu, angkat ke atas. Dan bagi engkau yang punya beban berat, taruh kedua belah tanganmu di dadamu. Nanti kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau melihat Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang meletakkan tangannya pada bagian tubuh mereka yang sakit. Sebagai hamba Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Penyakit, roh penyakit, lenyaplah, enyaklah. Jadilah sembuh dalam nama Yesus. Bagi mereka yang punya beban berat, yang meletakkan tangan mereka, kedua-duanya di dada mereka, hamba berdoa. Kau berkata, ya Tuhan, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan beban berat. Kau berjanji akan memberikan kelegaan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan meratakan gunung, menimbun lembah, membuka pintu-pintu yang tertutup. Terimalah mujizat Tuhan. Langit tembaga berlalu, awan gelap berlalu, terang Tuhan bercahaya. Tuhan merubah kutuk jadi berkat atas hidupmu dan rumah tanggamu dan usahamu. Aku berdoa ada iman, pengharapan, dan kasih atas hidup. Kami berdoa buat gereja Tuhan di bangsa ini. Jadikan jadi suara, bukan jadi gema. Hamba-hamba Tuhan dari gereja manapun, Tuhan urapi, Tuhan pakai. Beri kesatuan dan persatuan. Menjadi berkat bagi bangsa ini. Kami berdoa buat Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang, ada hujan pertobatan, ada tuaian besar. Kami berdoa shalom Tuhan turun atas Indonesia, diberkati penduduknya, mata pencarian penduduknya dan pemerintahannya. Kami berdoa biar virus corona lenyap, bebas dari negeri kami. Kami berdoa biar sembuh, yang sembuh semakin banyak, yang kena semakin sedikit. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Tuhan sanggup melakukannya. Kami berdoa buat Panorama MGK yang jadi partner kami, Tuhan berkati, naik bukan turun. Semua Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang menyaksikan acara siaran ini dimanapun mereka berada, di rumah, di LP, di rumah sakit, di jalan, limpahkan rahmat anugerah-Mu Tuhan, biar ada iman dalam kehidupan mereka, ada mujizat terjadi untuk masalah mereka. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala kemuliaan untuk Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.